Sesaat lagi Anda akan mengikuti Lintas Informasi Sepekan 104,5 FM Bahana Radio. Sobat, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Ngawi melantik 95 panitia pemilihan kecamatan atau PPK untuk pemilihan umum 2024 di salah satu gedung pertemuan di wilayah Ngawi. Turut hadir dalam giat pelantikan PPK, Forkopimda, dan Camat 19 Kabupaten Ngawi. Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono kepada media mengaku memberikan apresiasi yang luar biasa kepada KPU Ngawi. Pasalnya, hanya 2 kabupaten saja yang melaksanakan tes rekrutmen menggunakan komputer asisten tes atau CAT selain Probolinggo adalah Ngawi. Sobat, panitia pemilihan kecamatan dengan jumlah 95 orang berasal dari 19 kecamatan di Kabupaten Ngawi. Masing-masing kecamatan nantinya akan diisi oleh 5 personel yang melayani pemilih dan peserta pemilu. Ditambahkan oleh Bupati Ngawi, tes rekrutmen dengan CAT ini bisa dikatakan menciptakan petugas PPK yang qualified, terasah dari keilmuan dan juga pengetahuannya, serta capable dalam bekerja nantinya, sehingga menghasilkan pemilu yang baik, kemudian menghasilkan wakil rakyat yang baik, serta pengawalan demokrasi yang baik. Teman-teman PPK ini benar-benar capable, qualified, dan punya integritas, sehingga bisa mewujudkan pemilu yang baik, kemudian bisa menghasilkan para pemimpin, wakil rakyat juga yang baik, mengawali demokrasi yang baik. Sobat, sementara Ketua KPU Ngawi Prima Aquina di tempat yang sama saat dikonfirmasi menjelaskan pelantikan dan pengambilan sumpah kepada 95 orang nantinya akan memiliki tugas dan orientasi kerja menjadi panitia ad hoc di tingkat kecamatan. Ditambahkan oleh Prima, demikian panggilan akrab Ketua KPU Ngawi, PPK tahun pemilihan saat sekarang belum memenuhi 30% keterwakilan perempuan, hanya sekitar 19 orang. Dan kita sebenarnya berusaha memperhatikan keterwakilan 30% perempuan, tetapi untuk saat ini belum bisa tercukupi. Baru ada 19 perempuan, yang artinya 20%. Sobat, besar anggaran yang dikeluarkan pada tahun 2002 menjadi refleksi kewaspadaan terhadap potensi bencana alam pada tahun ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ngawi menaksir kerugian material atau kermat akibat sapuan puting beliung sepanjang tahun 2002 mencapai 600 juta. Angka lebih dari setengah miliar ini akibat hasil perhitungan 56 bangunan rumah rusak berat dan ringan akibat bencana yang ada di Kabupaten Ngawi. Hal ini diungkapkan oleh Anang Heri Prabowo selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi. Sobat, Anang mengungkapkan peristiwa puting beliung terparah pada bulan Oktober. Bencana alam tersebut menerjang beberapa wilayah di Kecamatan Kendal, Kuadungan, dan juga Widodaren. Tidak hanya di 3 wilayah tersebut, Kecamatan Karangjati, Ngawi, Padas, Paron, serta Geneng mengalami hal yang serupa. Selain bencana angin puting beliung, rendaman banjir juga tak kalah mengkhawatirkan. Sobat, air dari Bengawan Solo dan juga Madiun meluap hingga merendam sejumlah desa di Kecamatan Paron, Kuadungan, dan Pangkur, dengan total warga yang terdampak mencapai lebih dari 13.000. Sobat, Anang menambahkan, perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG bahwa musim hujan masih berlangsung pada bulan ini. Bahkan diprediksi sebagai puncaknya dengan intensitas guyuran cukup tinggi. Wilayah dengan potensi rawan banjir patut diwaspadai. Dari hasil rekapitulasi bencana pada tahun 2002, antara lain 56 rusak berat dan ringan yang disapu oleh puting beliung. Kerugian mencapai 600 juta rupiah. 903 warga terdampak banjir. Kecamatan yang dilanda angin puting beliung, Kecamatan Kendal, Kuadungan, Widodaren, Karangjati, Ngawi, Padas, Paron, dan Geneng. Sedangkan terendam banjir terjadi di wilayah Paron, Kuadungan, dan Pangkur. Sobat, 2 pekan setelah meninggalnya Diah Agustin Lestari Ningsih, 17 tahun, yang jenazahnya ditemukan di sebuah kamar tamu di Jalan Sumbersari, Gang 5C, Kecamatan Lawakwaru, Kota Malang, Kamis 12 Desember lalu. Hingga berita ini diturunkan, pihak keluarga belum menemukan titik terang dari Polres Malang. Sobat, Sufatmawati, bibi korban, atas nama keluarga meminta pihak kepolisian Polres Malang untuk segera mengusut kematian keponakannya yang merupakan mahasiswa Universitas Negeri Malang atau UM. Pasalnya, Sufatmawati saat mengangkat jenazah menemukan luka yang diduga adalah luka tusuk. Kepada media, ia menjelaskan ada luka di leher seperti luka tusukan dan ada cakaran pada bagian pipi. Pada saat menjemput jenazah di RSSA Malang, pihaknya meminta jenazah untuk diotopsi.
hingga saat ini belum mengetahui hasilnya. Pihaknya berharap tabir kematian keluarga kami bisa terungkap. Terlebih lagi dikuatkan dengan hilangnya ponsel milik almarhumah dan pihak keluarga ingin mengetahui pelaku dan apa motifnya. Sampai tega berbuat seanarkis tersebut. Almarhumah berasal dari keluarga tak mampu, namun cerdas. Pihaknya sangat merasa kehilangan. Sobat, sebelum diberitakan, Diah Agustin Lestaningsih, mahasiswa UM asal Ngawi, Jawa Timur, ditemukan tewas di asrama tersebut. Korban yang baru kuliah semester 1 di jurusan biologi, program bidik misi pertama kali ditemukan oleh temannya dalam keadaan kaku. Sebelum ditemukan tewas, Diah Agustin sempat menelpon keluarganya meminta dijemput di stasiun Paron karena ingin pulang. Namun saat dijemput oleh adiknya, korban tidak terlihat. Justru pada saat yang sama, ia mendapatkan kabar dari kepala desa bahwa Diah meninggal dunia di kos tersebut. Sobat, ibarat sambil menyelam minum air, DPMPTSP Kabupaten Ngawi tengah mendata calon instansi yang menempati bangunan utama Mal Pelayanan Publik atau MPP. DPUPR masih memproses pembangunan fasilitas agar layak dihuni dan sebagai tempat pelayanan. Sobat, seperti diungkapkan oleh Sekretaris DPMTSP Kabupaten Ngawi, Edi Purwantoro menyebutkan, sedikitnya ada 30 counter pelayanan disiapkan di lantai 2 MPP. Calon yang menempati dari instansi lingkup Pemkab Ngawi ini adalah BUMN, BUMD, dan instansi vertikal. Kemudian, 12 gerai untuk mengakomodasi pelaku UMKM di lantai pertama. Mereka adalah Binaan Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja atau DPPTK, serta Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah atau UKM. Sampai saat ini, pihaknya masih menginventarisasi terkait konternya akan memenuhi MPP. Sobat, Edi menambahkan, pelayanan perizinan utama dan investasi sementara masih belum dipindah ke kantor yang baru di kawasan MPP. Hal ini disebabkan lokasi berada dalam satu kawasan dengan proyek MPP tahap kedua. Bila dipaksakan boyongan pada awal tahun ini, aktivitas bakal tidak maksimal. Terlebih lagi, masih banyak alat berat dan material bangunan yang belum dibersihkan. Perpindahan kemungkinan dilakukan pada semester kedua pada tahun ini. Hal ini disebabkan Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono memberi target proyek MPP tahap kedua bakal selesai pada bulan Juli mendatang. Sobat, Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono memimpin upacara Hari Amal Bakti atau HAB di Lapangan Merdeka dan menyampaikan pesan dari Kementerian Agama RI agar kiranya Kemenak Ngawi mampu menjadi pioner dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Hari Amal Bakti Kemenak 2023 yang diperingati pada tanggal 3 Januari merupakan peringatan hari lahirnya Kementerian Agama Republik Indonesia yang saat ini telah berumur 77 tahun. Bupati berharap dengan bertambahnya usia ini menjadi kematangan tersendiri bagi Kemenak Ngawi khususnya dalam menjaga kerukunan umat beragama dan literasi agama sehingga terwujud kedamaian di Kabupaten Ngawi sesuai dengan tagline HAB ke-77 yakni kerukunan umat untuk Indonesia hebat. Bahwa Kementerian Agama harus bisa menjadi pionir untuk kerukunan umat beragama, moderasi beragama, dan untuk menciptakan kedamaian. Ya, harapannya semangat ini bisa ditularkan ke seluruh warga masyarakat khususnya di Kabupaten Ngawi. Sobat, dalam kesempatan itu juga Bupati menyerahkan penghargaan pengabdian dan juga prestasi yang diperoleh lembaga pendidikan di bawah Kemenak Ngawi selama 1 tahun terakhir ini. Sedikit menarik dalam peringatan HAB di Ngawi, mereka para peserta upacara wajib mengenakan pakaian adat dan diikuti lebih dari 1.000 orang. Sobat, ditegaskan oleh Bupati Ngawi, tahun 2023 menjadi momentum perubahan Ngawi ke arah yang lebih baik. Dari semua program yang digagas oleh pemerintah daerah, baik prioritas dan supportingnya harus mengarah pada peningkatan kesejahteraan warga Ngawi. Kita terus tingkatkan dan pertahankan penghargaan terkait ketahanan pangan nasional ini, mewujudkan Kabupaten Ngawi daerah destinasi baik wisata heritage maupun wisata alam. Terima kasih Anda telah menyimak Lintas Informasi Sepekan 104,5 FM Bahana Radio.